Halo, nama saya Cia, kucing British yang ceria. Koca dan Muffin, sini Cia dongengin untuk nunggu buka puasa. Ini cerita dongeng Cia denger dari Mami. Mami dikasih tahu mamahnya Mami waktu Mami masih kecil. Sekarang Cia mau kasih tahu sama kalian. Beneran deh, ini seru ceritanya. Jadi like dan subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian yang suka juga sama cerita dongeng. Ini adalah kisah paman petani bernama Pak Potepek yang tinggal di dalam hutan sebagai petani. Cia mau cerita dulu awal Pak Potepek bisa mengadopsi Boni ya. Jadi suatu hari Pak Potepek sedang masuk ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan. Pak Potepek mendengar suara anak kecil menangis. Gitu suaranya, kayak suara kucing lagi minta makanan. Setelah dicari sumber suaranya, ternyata terdapat monyet kecil yang tertimpa pohon besar. Kasihan sekali. Monyet kecil itu terluka parah. Di sekujur tubuhnya, lemas dan tidak berdaya. Pak Potepek merasa kasihan sekali melihat monyet kecil itu. Lalu Pak Potepek membawa monyet kecil yang terluka parah itu ke rumahnya yang hangat. Pak Potepek merawatnya dengan penuh kasih sayang. Pak Potepek memberi nama monyet itu Boni. Boni adalah seekor monyet yatim piatu. Boni tidak punya orang tua. Jadinya Pak Potepek memutuskan untuk mengadopsi Boni. Pak Potepek sayang sekali terhadap Boni. Pak Potepek berharap Boni tumbuh menjadi monyet yang pintar. Makanya Pak Potepek selalu menyuruh Boni belajar. Boni, belajar, gitu kata Pak Potepek. Tapi menurut Boni, belajar setiap hari sungguh membosankan. Bosan dan malas sekali, kata Boni begitu. Hihihihi, Cia, Muffin, dan Koca juga suka malas kalau disuruh Mami belajar. Boni tidak mau belajar, Boni mau ke kota dan bermain. Boni merengek kepada Pak Potepek. Iya, nanti kita ke kota jika tanaman kita sudah panen. Begitu kata Pak Potepek menenangkan Boni. Tapi Boni tidak sabar menunggu saat panen tiba. Saat Pak Potepek sedang berangkat meladang, Boni kabur melarikan diri pergi ke kota untuk bermain. Wah, suasana kota sangat seru, kata Boni. Boni senang sekali bisa melihat gedung dan mobil-mobil mewah. Banyak makanan enak dan juga mainan. Kota seru sekali menurut Boni. Boni berjalan-jalan sambil kesenangan. Tidak disangka ketika Boni lengah, terdapat seorang tidak dikenal yang mengintai Boni. Orang itu ternyata penculik yang mau menangkap Boni. Boni dikarungi dan diculik.
Sama penculiknya, Boni dipaksa melakukan kerja keras. Salah satunya mengambil buah kelapa. Leher Boni juga diikat dengan tali. Jadi Boni tidak bisa melarikan diri. Badan Boni kan kecil, tapi dia harus memanjat pohon kelapa yang tinggi. Jika tidak mau, penculiknya akan marah dan mengancam akan menyiksa Boni. Sampai di tengah, Boni kecapean dan terjatuh sampai melorot. Kasihan Boni. Penculiknya marah-marah dan memaksa Boni untuk mengambil kelapa hingga berhasil. Padahal Boni sudah sangat kecapean dan tidak berdaya. Penculiknya tidak mau tahu dan memaksa Boni hingga sore hari dan benar-benar berhasil memetik kelapa. Boni sangat kecapean dan badan Boni penuh luka. Boni disuruh tidur di kandang yang dingin bersama kambing. Boni sedih sekali. Boni teringat Pak Potepek yang baik terhadap Boni, yang perhatian terhadap Boni. Biasanya Pak Potepek membacakan dongeng sebelum tidur buat Boni sambil membawakan selimut. Seharian ini Boni juga belum makan. Sampai-sampai Boni ketiduran dengan perut kosong hingga pagi hari waktu ayam jago berkokok. Keesokan harinya, Boni disuruh mengambil kelapa lagi tanpa diberi makanan. Pak, lepaskan dulu rantainya agar saya bisa memanjat kelapa dengan lebih leluasa. Begitu kata Boni kepada si penculik. Lalu si penculiknya setuju. Si penculik lalu melepaskan rantai yang ada di kaki Boni. Nah, setelah rantai dilepaskan, Boni berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang lagi. Boni langsung berlari saja. Boni melarikan diri. Boni berlari sekencang-kencangnya tanpa tahu arah dan tujuan. Yang ada di pikiran Boni hanya melarikan diri dari si penculik. Nah, kemudian Boni bertemu dengan segerombolan topeng monyet. Hai kucing, kok kucing sih? Maksudnya monyet. Hai monyet kecil, nama kamu siapa? Boni. Apa kamu tidak punya keluarga? Saya punya keluarga bernama Pak Potepek, tapi saya tersesat dan tidak tahu jalan pulang, jawab Boni. Hahaha, baiklah kalau begitu monyet kecil. Akan aku antarkan kamu ke rumahmu lagi, kata pimpinan topeng monyet membuat Boni lega. Boni sangat senang dan bersemangat lagi. Sebentar lagi dia akan bertemu sama Pak Potepek. Kata pimpinan topeng monyet, sebelum Boni diantarkan pulang, Boni harus bekerja untuk
menari dan bermain topeng monyet bersama monyet-monyet lainnya. Bonnie berkenalan dengan salah satu anggota topeng monyet yang bernama Lulu. Lulu tidak bisa membaca karena pimpinan topeng monyet melarang Lulu belajar. Lulu juga dijanjikan untuk diantarkan ke rumahnya, tapi sudah lama sekali hanya disuruh menari di topeng monyet untuk mencari uang. Aduh, kasihan Lulu juga ya. Hari demi hari, Bonnie bermain topeng monyet. Janji kepala topeng monyet untuk mengantarkan Bonnie ke rumah Pak Potepek hanyalah tinggal janji. Suatu saat, ketika Bonnie selesai bermain topeng monyet, Bonnie dan Lulu melihat selebaran yang ditempel di tiang listrik. Di sana terdapat jelas cara untuk menemukan rumah Pak Potepek. Dicari, Bonnie, monyet kecil, hubungi Pak Potepek. Untung Bonnie sudah bisa membaca walaupun sedikit-sedikit. Bonnie teringat Pak Potepek yang selalu menyuruh belajar karena suatu saat hal-hal yang dipelajari itu pasti akan berguna. Bonnie membaca dan menghafalkan selebarannya. Lalu saat malam tiba, Bonnie mengajak Lulu untuk melarikan diri. Ayo Lulu, kita pergi ke keluargaku saja. Keluargaku sangat baik. Bonnie dan Lulu malam-malam lalu berlari mengikuti petunjuk yang diberikan Pak Potepek di selebaran. Akhirnya Bonnie bisa pulang dan bertemu Pak Potepek kembali. Bonnie sangat menyesal tidak mendengarkan kata-kata Pak Potepek. Bonnie berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, saat ini Bonnie, Lulu, dan Pak Potepek hidup bahagia seperti Cia, Muffin, dan Koca. Nah, gitu ceritanya Bonnie. Makanya Mami suruh kita belajar. Hal-hal yang kita pelajari itu suatu saat pasti berguna. Untung kan Bonnie bisa membaca, jadinya Bonnie bisa membaca selebaran dan bisa mengetahui arah jalan pulang. Muffin juga seperti Bonnie yang pemberani jalan-jalan sendirian. Menjadi pemberani itu bagus, asalkan tidak gegabah dan selalu waspada, juga mendengarkan nasihat orang lain. Ih, Koca, jangan nangis Koca, ceritanya kan udah selesai. Koca pasti masih membayangkan kalau jadi Bonnie diculik dan jauh dari Mami ya. Hihihi, Koca, jangan nangis. Sampai jumpa di episode Jaket Diary berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.